92% rekruter membaca cover letter yang dilampirkan dalam lamaran kerja. Apakah kamu pernah berpikir bahwa cover letter yang kamu lampirkan tidak akan dibaca oleh rekruter? Jawabannya salah. Apapun isi suratmu dan yang kamu tulis semuanya akan dibaca oleh rekruter, termasuk struktur penulisan dan apabila ada typo pada suratmu. Oleh sebab itu, kamu harus menulis cover letter dengan menggunakan aturan yang benar. Semua surat formal memiliki aturan penulisannya masing-masing, sesuai dengan tujuan pembuatan surat tersebut. Cover letter juga memiliki aturan khusus untuk menyampaikan isi suratnya kepada pihak perusahaan yang kamu lamar. Jadi aturan seperti apa yang harus aku perhatikan ketika menulis cover letter? Tonton video ini jika kamu ingin mengetahui bagaimana aturan penulisan yang benar dalam menulis cover letter. Tentu video ini berguna bagi kamu agar rekruter tertarik dengan kamu melalui surat yang kamu berikan. Ingin tahu aturan apa saja yang perlu diperhatikan ketika menulis cover letter? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas mengenai 5 aturan dalam menulis cover letter. Menulis cover letter merupakan salah satu bagian penting dalam proses melamar pekerjaan. Cover letter merupakan surat yang menjelaskan tentang minat dan kualifikasi seseorang untuk posisi yang dilamar. Namun, tidak semua orang tahu aturan yang benar dalam menulis cover letter. Dengan mengikuti aturan tersebut, kamu akan memiliki kesempatan untuk diterima lebih besar saat melamar posisi yang kamu inginkan. Yuk simak penjelasan Minli mengenai aturan yang harus diikuti dalam menulis cover letter yang benar, agar kamu dapat memperhatikan penulisan suratmu dengan lebih hati-hati. Sebelum masuk ke materinya, kamu juga bisa nonton video Minli yang ini terkait tips dalam menulis application letter agar menarik perhatian rekruter. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut adalah aturan yang perlu kamu perhatikan dalam menulis cover letter. Ketika menulis cover letter, pastikan jenis dan ukuran font yang digunakan sama dengan CV atau resume kamu. Hal ini sangat penting karena akan menunjukkan konsistensi dalam presentasi berkas lamaran kerja. Menggunakan font yang berbeda dalam cover letter dan CV atau resume dapat menimbulkan kesan tidak terkoordinasi dan berantakan. Ini akan membuat perusahaan merasa skeptis tentang kemampuan kamu dalam mengelola dokumen dengan baik. Contohnya, dalam mengirim berkas lamaran kerja untuk posisi marketing eksekutif di perusahaan XYZ, kamu menggunakan jenis font Times New Roman dengan ukuran 12 pada CV-mu. Maka kamu juga harus menggunakan jenis font yang sama yaitu Times New Roman dengan ukuran 12 dalam menulis cover letternya. Dengan begitu, kamu akan memberikan kesan profesional dan berkas lamaran kerja yang kamu kirimkan terkoordinasi dengan baik. Ketika kamu menulis salam pembuka, salam tersebut harus ditujukan kepada nama HRD atau rekrutmen tim, lalu gunakan tanda baca koma setelahnya. Menyebutkan nama orang yang akan menerima cover letter menunjukkan bahwa kamu memahami kepada siapa tujuan pengiriman suratmu dan perusahaan serta industri apa yang kamu lamar. Jika nama dari HRD atau rekrutmen tim tidak diketahui, kamu dapat menulis Dear Hiring Manager. Ingatlah untuk menggunakan koma setelahnya. Kebanyakan dari kamu masih salah penggunaan tanda bacanya. Ada yang menggunakan titik, titik 2, atau bahkan tidak menggunakan tanda baca. Berdasarkan kaidah penulisan bahasa Indonesia, penggunaan tanda baca yang benar pada salam pembuka adalah menggunakan tanda baca koma. Aturan lain yang perlu kamu perhatikan adalah penggunaan action word saat menjelaskan tentang dirimu. Action word merupakan kata kerja yang dapat menunjukkan tindakan dan kualifikasi yang kamu miliki. Hal ini akan membuat cover letter kamu lebih hidup dan menarik perhatian perusahaan. Menggunakan action word dapat membantu kamu untuk menyampaikan pengalaman dan skill yang kamu miliki dengan jelas dan efektif. Kamu dapat menggunakan kata kerja seperti mengelola, menganalisis, mempromosikan, dan mengembangkan dalam menjelaskan pengalaman kerja kamu. Sebagai contoh, kamu dapat menulis, saya memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola kampanye iklan di media sosial, dibandingkan hanya menulis, saya bekerja di bidang pemasaran di media sosial. Hal ini akan memberikan kesan bahwa kamu berpengalaman dalam tugas tertentu dan bekerja dengan baik. Ketika menjelaskan tentang dirimu, kamu juga tidak boleh hanya berorientasi pada dirimu saja. Kamu harus berorientasi pada impact yang bisa kamu berikan kepada perusahaan.
Penggunaan kata saya yang berlebihan dapat membuat cover letter terlihat sangat fokus pada diri sendiri dan kurang fokus pada perusahaan dan posisi yang dilamar. Ketika menulis cover letter, kamu harus memposisikan dirimu sebagai solusi untuk masalah yang dihadapi perusahaan. Agar cover letter kamu tidak terlalu fokus pada diri sendiri, kamu dapat menggunakan kalimat yang menyampaikan kualifikasi dan pengalaman kamu dalam bentuk aktif dan menunjukkan kontribusi yang kamu berikan kepada perusahaan. Sebagai contoh, kamu dapat menulis bahwa, dengan pengalaman penjualan selama 5 tahun dan rekam jejak yang terbukti melebihi kuota, saya yakin dengan kemampuan saya untuk mendorong pendapatan perusahaan dan membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Dengan begitu kamu dapat menyampaikan kualifikasi dan pengalaman kamu tanpa terlalu fokus pada diri sendiri, melainkan berfokus pada kontribusi untuk membantu perusahaan. Setelah selesai menulis cover letter dan akan dikirimkan kepada perusahaan, jangan lupa untuk mengubah format file menjadi PDF. Format PDF atau Portable Document Format merupakan format yang digunakan untuk menyimpan dokumen yang dapat dibuka di berbagai jenis perangkat dan dapat dibaca dengan tampilan yang sama. Jika kamu menyimpan cover letter dalam format lain seperti Microsoft Word atau Page, ada kemungkinan bahwa format dokumen akan berubah ketika dibuka di perangkat lain. Hal ini akan menyulitkan rekruter dalam membaca berkas lamaran kerjamu karena bisa jadi struktur penulisannya menjadi berantakan. Selain itu, menyimpan cover letter dalam format PDF juga akan membuat dokumen lebih aman dari perubahan yang dilakukan oleh pihak lain. Format PDF mengunci dokumen sehingga tidak dapat diedit atau diubah tanpa izin. Dengan begitu, kamu dapat memastikan bahwa dokumen yang diterima perusahaan sesuai dengan yang kamu kirimkan dan tidak ada kesalahan yang tidak disengaja. Gimana penjelasan dari Min Lee? Apakah sudah jelas? Setelah ini kamu dapat menyesuaikan dengan aturan tersebut dalam menulis cover lettermu ya. Kalau kamu punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Min Lee kali ini. Jangan lupa cek video Min Lee yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Min Lee lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.